Berarti Syekh tidak mendukung Tidak pernikahan beda agama dong. itu pembahasan menarik. Anaknya bingung nih ikut agama yang mana. Betul sekali. Akhirnya ateis anaknya. Ah, Saya adil, saya tidak memilih ibu, tidak memilih bapak. Saya ateis. ateis di tengah-tengah ya. Iya. Nikah dalam Islam itu bisa jadi wajib, bisa jadi haram. Kok bisa haram sih? Sayangnya di zaman kita ini tidak semua pria layak untuk menikah, layak untuk membentuk rumah tangga. Beli vakum di Jakarta Barat. Assalamualaikum sobat. Selamat datang kembali di Retorika Show bersama gue Mega Salsabila dan narasumber favoritku Syekh Alfuli. Nah, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, saya malu. Kita udah 2 kali bertemu ya. Alhamdulillah. Banyak yang request undang Syekh Alfuli, Syekh Alfuli. Karena kemarin-kemarin bintang tamu saya wanita-wanita yang takut menikah, Syekh. Jadi boleh gak minta sudut pandang dari Syekh Alfuli tentang perempuan tuh gimana sih biar gak takut menikah, karena zaman sekarang tuh menyeramkan banget pernikahan gitu, Syekh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, saya senang bisa hadir hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih sudah mau datang. Sama-sama. Tentang takut menikah. Ya, kita haruskan lihat di lapangan banyak sekali orang yang takut menikah. Wanita, pria juga, semuanya takut menikah sekarang. Takut gagal di rumah tangga misalnya, takut punya anak terus cerai dan lain-lain. Yang pertama kita harus memaklumi dulu rasa takut ini. Karena rasa takut ini Hal yang wajar dan manusiawi, apalagi di zaman kita ini. Karena mungkin zaman kita ini pernikahan beda sekali dengan zaman dahulu. Sayangnya banyak sekali juga orang yang tidak bertanggung jawab, ya, atau tidak diajarkan dari kecil untuk bertanggung jawab, tapi tiba-tiba menikah, jadi suami, jadi istri, jadi otomatis rumah tangannya nggak lancar. Supaya nggak takut menikah, nasihat saya kepada semua orang yang takut menikah itu harus yang pertama dulu menentukan standar. Jadi kalau menikah itu harus pilih-pilih, ya, bukan asal cinta udah langsung menikah, itu tidak cukup. Harus ada standar plus cinta. Standar 1 apa standar 2 sih? Standar calon suami, calon istri itu harus seperti apa? Kriteria gitu. Ada, supaya nanti kalau misalnya kita dekat sama seseorang, kita bisa lihat kriteria kita itu sudah terpenuhi nggak? Agamanya seperti apa? Penghasilannya seperti apa? Bahkan fisiknya seperti apa? Ya, bahkan keluarganya seperti apa? Pergaulannya seperti apa? Tempat jalan-jalannya seperti apa? Itu semua kriteria ini harus ditentukan dulu supaya kita bisa menilai dengan baik jika kita sudah dekat dengan seseorang. Apakah ini cocok dengan kita atau tidak? Seperti itu. Tapi kadang tuh pas baru pertama kenal tuh suka ada kepalsuan gitu loh, Syekh. Kita lihat dia baik banget. Pas udah menikah ternyata kitanya salah gitu. Itu terjadi kenapa? Karena biasanya 2 faktor. Yang pertama, terlalu cepat menikah. Udah ketemu, langsung nikah. Misalnya jaraknya 2 bulan, 3 bulan. Itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua, karena kita lagi jatuh cinta. Sehingga jatuh cinta ini bikin kita tidak melihat kekurangan dia. Ini masalahnya. Jadi makanya kita harus siapkan kriteria dari sebelumnya. Supaya pas kita jatuh cinta, kita masih punya kriteria yang kita siapkan pas kita masih bisa berpikir dengan jernih. Rasa cinta ini belum menguasai kita. Dan kita harus berani juga. Kalau kita merasa sayang dengan seseorang tetapi dia tidak sesuai kriteria kita, kita harus menjauh. Jadi sebelum ada yang mendekati itu harus siapkan kriteria dulu supaya bisa menilai walaupun udah jatuh cinta. Tapi kan jatuh cinta itu di luar kendali kita, Syekh. Jatuh cinta betul di luar kendali kita, tapi keputusan menikah atau tidak itu di dalam kendali kita. Kita bisa kendali seperti itu. Oh iya. Ya, karena bisa kita cinta dengan seseorang, tapi tidak bisa menikah dengan dia. Karena banyak faktor. Kadang-kadang faktor agama. Kan kadang-kadang kita lihat ada yang cinta misalnya beda agama, tapi susah untuk menikah. Ya sudah, cinta itu tetap di hati, tapi tidak harus menikah. Halas sudah, kita cinta, tapi tidak harus dekat. Ya, bas seperti itu. Berarti Syekh tidak mendukung
pernikahan beda agama dong. Itu pembahasan menarik. Pernikahan beda agama itu apa ya? Kalau kita bahas ada sisi fikihnya, sisi agamanya, dan ada sisi sosialnya. Sisi agamanya itu agak kompleks gitu ya. Ini syaratnya seperti apa, apakah boleh atau tidak. Sisi sosialnya itu jauh lebih bahaya seperti ini. Karena nanti yang biasanya jadi dilema itu anaknya, ya, bukan suami istri. Suami istri mungkin saling mencintai, ya udah mereka bisa lewati dan lain-lain. Tapi anaknya bakal banyak masalah gitu. Apalagi kalau misalnya terjadi perceraian di kemudian hari, itu lebih besar masalahnya. Anaknya bingung nih ikut agama yang mana. Betul sekali. Akhirnya ateis anaknya. Saya adil, saya tidak memilih ibu, tidak memilih bapak. Saya ateis. Ateis di tengah-tengah ya. Iya. Sering seperti itu. Sering beberapa kasus yang saya lihat. Misalnya anaknya dididik dari sejak kecil, sejak umurnya 2 tahun misalnya. Dia muslim. Ibunya Kristen misalnya. Dia muslim. Tapi tiba-tiba pas anaknya umur 7 tahun, cerai. Jadi anaknya ikut sama ibunya. Mulai umur 7 tahun dia jadi Kristen. Anaknya bingung jadinya. Aku ini muslim atau Kristen seperti ini. Dan bisa jadi masalah di suami juga. Kan kalau dalam Islam itu anak harus jadi muslim ya. Jadi masalah di agama juga ya seperti itu. Saya salah satunya, Syekh. Jadi ibu saya dulu Kristen, menikah sama bapak saya, masuk Islam. Masuk Islam. Masuk Islam. Jadi sudah jadi mu'alaf ya? Jadi mu'alaf. Okay. Jadi mu'alaf. Anaknya ada 7, semuanya Islam. Masya Allah. Semuanya Islam. Dan ibu tetap Islam juga tetap, ya? Walaupun sudah berpisah akhirnya sama ayah, tetap Islam. Alhamdulillah. Tapi lebih Islaman ibu saya daripada bapak saya. Saya punya teman dulu di Mesir. Sebenarnya bukan temannya, kenalan, relasi gitu ya. Beliau ini dekat dengan seorang perempuan yang beragama Nasrani. Kemudian beliau mengajak perempuan tersebut untuk masuk Islam. Jadi beliau kasih perempuan tersebut banyak buku tentang Islam. Ayo belajar Islam pelan-pelan, saya tidak memaksa. Kalau merasa ingin masuk Islam, aku bakal senang. Setelah perempuan itu belajar Islam, mulai dengar kajian-kajian, perempuan suka dengan Islam. Tapi setelah dia masuk Islam, dia putus sama si laki-laki. Katanya, kamu bukan muslim yang baik ternyata. Yang ngasih bukunya malah yang gak baik. Iya. Nah yang gitu-gitu tuh kan kadang kita gak bisa melihat. Iya. Makanya kebanyakan perempuan takut menikah karena di awal itu laki-laki selalu men-treatment kita dengan baik. Dengan sampai kita berpikir dia orang yang tepat untuk kita. Sehingga di dalam pernikahan kita baru sadar ternyata aslinya baru keluar gitu. Itu yang ditakutin sama perempuan-perempuan yang zaman sekarang udah mungkin modern gitu, yang udah bisa cari uang sendiri sampai mikir udahlah gue nggak apa-apa nggak nikah gitu. Bisa karena memang ada orang jahat ya, ada orang yang bermuka dua ya, dia pura-pura baik sampai ya sudah menikah, kemudian dia berubah. Iya. Tapi masih ada beberapa cara untuk mengetahui sifat aslinya. Yang pertama, harus memberi diri sendiri cukup waktu untuk mengenal. Jadi kadang-kadang ada yang nikah misalnya melalui jalur pacaran misalnya. Dia pacaran dulu, kemudian nikah. Ya kita gak bahas pacaran sekarang ya. Iya, nanti ada yang komen saya pacaran syariah kok gitu lagi. Itu bisa jadi topik yang menarik ya. Ada yang lewat ta'aruf. Ya, lewat ta'aruf. Sayangnya, soal ta'aruf ini kadang-kadang dipersingkat sekali. Jadi ta'arufnya cuma sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sehingga tidak ada waktu untuk mengenal sifat asli calon suami. Kayak terburu-buru sekali gitu. Padahal ta'aruf dalam Islam itu ya boleh 1 tahun kok, gak ada masalah. Boleh 2 tahun, gak ada masalah. Sampai benar-benar merasa saya sudah mengenal calon suami saya, calon istri saya seperti ini. Dan masalahnya juga ada satu faktor lagi. Saat masa pacaran atau saat masa saling mengenal, biasanya orang-orang lebih sibuk jalan-jalan ke sini dulu, jalan-jalan ke sana dulu, foto-foto bersama, bukan duduk bicara serius. Kamu rencananya di masa depan seperti apa? Kamu mau punya anak berapa? Kamu kalau misalnya kita
ada masalah A, bagaimana cara memecahkan masalah ini. Kita apakah tinggal dengan orang tua atau sendiri. Kalau tinggal dengan orang tua, kira-kira apa aturan yang kita buat supaya kita bisa menjaga rumah tangga. Ini nggak dibahas. Biasanya di masa ini, masa perkenalan yang sibuk jalan-jalan, sibuk romantis dulu gitu ya. Ini masalahnya. Jadi ketika ada ta'aruf atau ketika lagi dekat dengan seseorang dengan tujuan menikah, harus kita sibuk dulu untuk diskusi sebanyak mungkin, bertanya sebanyak mungkin, bahkan bisa kita bertanya pertanyaan yang terlihat agak bodoh misalnya, untuk melihat reaksi dia seperti apa, untuk melihat jawaban dan respon dia seperti apa, dan kita harus berinteraksi dengan dia. Contoh pertanyaan bodohnya kayak misalkan kalau nanti aku keriput kamu ninggalin aku nggak gitu misalnya. Betul sekali. Boleh ditanyakan, biar lihat reaksinya kira-kira seperti apa. Kalau misalnya berinteraksi, bisa lihat bagaimana dia memperlakukan atau berinteraksi dengan ibunya dan kakak adik perempuannya. Apakah dia berinteraksi dengan mereka dengan menghormati tapi tetap dia mandiri, bukan yang namanya anak mami misalnya, ya. Apakah dia kurang sopan dengan ibunya dan keluarganya yang perempuan. Kalau dia misalnya punya mobil, pas dia lagi nyetir itu, pas lagi macet dan lagi susah, apakah dia mengeluarkan kata-kata yang kurang kasar misalnya. Kita melihat banyak hal seperti ini untuk menilai dia. Tetapi sebelum itu semua, kita harus meyakinkan diri sendiri bahwa ini masih masa perkenalan. Dia belum suami. Jadi tidak perlu kita merasa ini sudah suami gitu. Sehingga kalau terjadi misalnya putus, setelah itu kita sakit hati dan lain-lain. Jadi ini belum suami. Kalau belum cocok, ya saya nggak jadi nikah. Sesederhana itu. Tapi menarik yang tadi Syekh bilang, cara dia memperlakukan ibunya. Iya. Terkadang kalau udah menikah nih, cara dia memuliakan ibunya dengan istrinya harus setara atau harus memenangkan salah satunya? Oke. Ini masalah yang sering sekali terjadi di rumah tangga ya. Iya, pada cemburu-cemburuan nih menantu sama mertua. Betul sekali. Sebenarnya menantu sama mertua itu tidak bisa dibandingkan sama sekali. Karena keduanya berada di kategori yang berbeda. Dari segi Islamnya, dari segi fiqihnya, keduanya berada di kategori yang berbeda. Pria bersama ibunya itu sebagai anak, bersama istrinya itu sebagai suami. Tidak bisa dibandingkan. Tapi sayangnya masih dibanding-bandingkan. Istri membandingkan diri dengan ibunya membandingkan dirinya dengan istrinya seperti ini. Suami di posisi ini harus tegas. Ini sebenarnya peran suami. Bagaimana caranya dia bisa tegas membuat batasan untuk istrinya supaya tidak ikut campur urusan dia dengan ibunya, dan membuat batasan buat ibunya supaya tidak ikut campur urusan dia dengan istrinya. Seperti ini. Jadi kalau suami membuat batasan terhadap ibunya supaya tidak ikut campur rumah tangganya, ini bukan anak durhaka. Kenapa? Karena rumah tangga dalam Islam itu sesuatu yang privat, sesuatu yang privasi. Tidak boleh orang lain ikut campur kecuali kalau ada masalah besar sekali yang butuh nasihat dan masukan dari orang lain, orang tua atau orang yang paham agama, paham soal rumah tangga dan lain-lain. Jadi sebenarnya ini peran suami. Ini juga harus dites pas masa perkenalan. Apakah orangnya tegas atau tidak? Apakah orangnya bisa mengatakan tidak selesai dengan percaya diri atau tidak? Ini harus dites. Karena kalau dia kurang tegas, nanti ibunya, kakaknya, kakak perempuannya, adik perempuannya bisa ikut campur di dalam rumah tangga. Seperti itu. Gimana cara ngetesnya, Syekh? Agar kita tahu. Itu banyak hal selama proses persiapan pernikahan kita bisa lihat. Misalnya kadang-kadang di persiapan pernikahan itu mungkin calon suami, calon istri lagi belanja misalnya buat rumahnya, lagi pilih ini, pilih itu. Kira-kira ibunya ikut gak? Kira-kira ibunya memaksa pilihan tertentu atau tidak? Karena dalam proses persiapan itu kan banyak hal yang harus disiapkan, misalnya dari segi kalau ada resepsi dan lain-lain, itu aula dan lain-lain. Itu siapa yang memilih, siapa yang mengambil keputusan dalam hal-hal ini? Apakah dia atau dia serahkan semuanya kepada ibunya?
serahkan semuanya kepada keluarganya dan dia tinggal duduk manis, tidak berbuat apapun. Ini salah satu contoh misalnya. Kita bisa tes dia orangnya tegas atau tidak. Kita bisa kunjungi dia di tempat kerja dia juga. Kita lihat bagaimana Oh, nggak dia. terlalu posesif itu? Enggak terlalu posesif. Itu hak calon istri. Cowok kan suka nggak mau tuh saya diikutin, kamu posesif banget sih datang-datang ke tempat kerja aku, mau ngapain sih gitu. Kalau dia mengatakan seperti ini berarti harus hati-hati gitu ya. Jadi nikahin berarti ya. Jangan. Karena biasa normal, karena harus sepakat dulu bahwa ini masa untuk tes gitu ya. Ini masa untuk melihat kita ini cocok menikah atau tidak. Bukan pasti menikah, bukan harus menikah, bukan. Kita melihat dulu ini kita cocok apa enggak. Kalau cocok, alhamdulillah kita lanjut. Kalau nggak cocok, kita nggak lanjut seperti ini. Pas, sesederhana itu. Tapi masalahnya ketika kita jatuh cinta duluan sebelum kita menentukan standar dan kriteria. Jadi udah kita nggak bisa milih dengan akal yang sehat gitu. Nggak bisa mengendalikan diri karena Betul, cinta. betul. Oke, kita lanjut ke orang-orang yang ternyata sudah salah memilih dalam pernikahannya. Oke. Sudah salah memilih. Mungkin dia nggak melewati proses-proses perkenalan yang tadi Syekh anjurkan gitu. Akhirnya dia pas sudah menikah barulah kelihatan semuanya. Ada yang diselingkuhin, mungkin ada yang KDRT, bahkan ada yang perempuan-perempuan yang ternyata punya suami yang selingkuhannya laki-laki gitu Syekh. La ilaha illallah. La ilaha illallah, astagfirullahaladzim gitu kayak. Apakah kita boleh meminta untuk bercerai, dan apakah kalau kita cerai kita jadi dosa karena harusnya sabar gitu. Harusnya jadi perempuan tuh sabar. Oke. Itu bingung, itu terlalu ambigu buat kita perempuan. Taib. Di sini ada satu hal yang perlu kita perhatikan. Sebelum ini semua terjadi, kita harus antisipasi dulu. Sebelum menikah, kita menikah dengan orang yang tepat atau tidak, kita harus ikhtiar. Jadi kita tidak cukup untuk doa saja misalnya. Ya Allah, saya mau ketemu dengan jodoh yang baik. Enggak cukup, harus ikhtiar. Kita harus antisipasi dulu. Tapi kalau sudah terlanjur dan ternyata orangnya buruk, kira-kira bagaimana dengan perceraian? Ini yang kita bahas. Rasulullah SAW bersabda, ayyuma mar'atin talabat al-talaqa bighairi uzr falan tashim ra'ahat al-jannah. Perempuan atau wanita yang meminta cerai dari suaminya tanpa alasan, maka dia tidak akan mencium bau surga. Hadis ini kenapa bukan terlalu, tapi tegas. Hadis yang tegas. Karena cerai itu bukan permainan. Cerai itu adalah perpisahan atau perpisahan antara dua orang. Itu bukan hal yang mudah. Mungkin juga ada anak dan lain-lain. Banyak hal yang harus dipertimbangkan. Makanya kata Rasulullah, tanpa alasan. Ya. Jadi berarti kalau ada alasan, berarti boleh minta cerai. Seperti ini. Jika wanita misalnya istri diselingkuhi, jika dia diperlakukan dengan kasar, jika dia ada masalah-masalah lain dalam rumah tangganya, ini semuanya dalam agama termasuk alasan syar'i untuk meminta cerai. Alasan kuat untuk meminta cerai. Tapi dia harus tanya diri sendiri dulu. 2 pertanyaan. Apakah saya mampu memaafkan atau tidak? Yang kedua, apakah suami ada niat untuk berubah atau tidak? Ini 2 pertanyaan harus dijawab dulu. Jika dia merasa mampu memaafkan karena mungkin dia sayang atau dia memang orangnya mampu memaafkan. Ini kan beda orang, beda kemampuan untuk memaafkan ya. Jika dia mampu memaafkan, lebih baik memaafkan. Kemudian yang kedua, apakah suami siap untuk berubah atau tidak? Dia selingkuh, dia pergaulannya dengan perempuan terlalu friendly ya, terlalu terbuka. Apakah dia siap berubah? Dia kasar, apakah dia siap berubah? Jika suami menyesal dan siap berubah dan istrinya mampu memaafkan, lebih baik hubungan ini lanjut. Lebih baik. Jika jawabannya enggak, saya enggak mampu memaafkan, dan ini hak istri. Kalau dia enggak mau memaafkan, ini haknya. Bukan misalnya salah durhaka, bukan. Dan suami tidak ada tanda-tanda mau berubah, maka dalam posisi ini istri boleh untuk meminta cerai. Dan ini dalam Islam alasan yang kuat. Tapi sayangnya cerai di zaman kita itu tidak mudah. Bukan sekedar aku ceraikan kamu selesai. Iya, harus keluar duit sih sekarang. sekali. Cerai mahal saya. Betul. Saya menikah mahar 10.000, pas cerai 5 juta. Wow. Astagfirullahaladzim, mahal Sekarang cerai. berapa? Pasti lebih mahal lagi. Sekarang mahal lagi, lebih mahal lagi. Itu, dan selain biaya cerai, kira-kira suami setelah cerai bertanggung jawab atas nafkah anak atau tidak?
Nah, Kebanyakan suami, kebanyakan sayangnya saya sedih menyampaikan itu. Setelah cerai tidak mengeluarkan duit sedikit pun untuk anaknya. Setelah cerai, kebanyakan suami setelah menceraikan istrinya tidak menafkahi anaknya lagi. Tiba-tiba harus meninggalkan mereka begitu saja. Bahkan yang lebih parah lagi, ada beberapa suami yang mengatakan, kalau kamu mau aku nafkahin anak, kamu harus rujuk dulu sama aku, kamu harus balik dulu sama aku. Ini lebih parah lagi. Saya sampaikan di sini untuk semua suami yang seperti ini, kamu zalim dan ada pertanggungjawaban yang berat sekali di hari akhir. memang seharusnya setelah berpisah anak suami dan istri, anaknya ikut siapa seharusnya sih? Anaknya ikut siapa? Tapi kita bicara aturannya ya dalam Islam, anaknya harus ikut ibu. Ikut ibu, tapi nafkahnya ibunya juga. Dari ayah. Nafkahnya dari ayah. Kecuali ibunya ada masalah dalam kesehatan atau akhlak. Baru ikut bapak. Perlu ikut bapak. Misalnya ibunya tidak mampu untuk mengurus anak, sakit parah misalnya, tidak mampu, maka anak ikut bapak. Atau ibunya mohon maaf, ibunya yang pergaulannya bebas dan kenal banyak laki-laki, akhlaknya kurang baik, itu anaknya harus ikut bapak seperti itu. Itu dalam Islam. Kemudian anaknya setelah balik berhak untuk memilih mau lanjut dengan ibunya atau mau ikut bapaknya. Balik berarti sekitar umur 12-13 seperti itu. Berarti kalau yang masih di bawah umur dan ibunya tidak punya riwayat yang nakal gitu, berarti ikut ibu. Ikut ibu, dan betul. nafkah itu dari bapak harusnya. Wajib dari bapak. Wajib. Seandainya bapaknya tidak menafkahi, konsekuensi di dunia, ya kita tahu bisa ke pengadilan dan lain-lain, tapi kadang-kadang bisa dipermainkan hal ini, sayangnya. Iya banget. Konsekuensinya di akhirat lebih berat lagi. Rasulullah SAW bersabda, "Kafa bil mar'i ithman an yudayya' man ya'ul." Salah satu dosa yang paling besar yaitu mensia-siakan kehidupan orang yang kita seharusnya nafkahi. Salah satu dosa yang sangat besar. Cukup besar dosanya. Jadi ketika ada seorang pria yang dengan sengaja tidak menafkahi anaknya karena alasan mantan istrinya minta cerai tanpa alasan misalnya, ya, atau menurut dia tanpa alasan, maka dia melaksanakan dosa besar, dosa yang sangat besar. Dan dosa yang berlangsung, dosa jariyah. Kan ada pahala jariyah. Misalnya kita beli mushaf yang dibaca banyak orang, itu pahala jariyah. Ini dosa jariyah. Kenapa? Karena terhitung setiap hari. Setiap hari anak ada kebutuhan, tidak dinafkahi, dosa. Setiap hari, dosa. Setiap hari, dosa. Sampai anak itu besar. Kalau anaknya sekarang 5 tahun, berarti setiap hari sampai umurnya 18 tahun misalnya, atau sudah bisa menafkahi dirinya sendiri, ayahnya dapat dosa. Seperti ini. Itu tidak mudah, ya. Kadang-kadang orang yang menikah itu tidak mendapatkan edukasi yang cukup sebelum menikah, sehingga dia tidak tahu konsekuensi menikah itu apa. Konsekuensi menikah itu bisa cerai. Salah satu konsekuensi menikah, ya. Tapi kalau cerai itu tanggung jawab saya apa? Tidak ada edukasi yang cukup. Halas, sudah besar, sudah waktunya menikah begitu saja, tidak ada edukasi. Oke. Berarti kan ayah yang tidak menafkahi anaknya disebut zolim dan itu akan diperkarakan di akhirat. Zolim sekali. Zolim sekali dan akan diperkarakan di akhirat. Boleh nggak sih kita minta, ya Allah perkarakan di dunia aja, boleh nggak? Kita doa kayak gitu, kita jahat gak? Taib. Ini kan kita masuk ke bab doa buruk buat orang lain, betul kan? Taib. Ini hukumnya seperti apa? Ya, ini bukan hal yang baik. Tapi di waktu yang sama bukan hal yang haram. Kalau kita mengatakan satu hal haram, itu harus ada dalilnya. Yani misalnya, kalau saya mengatakan haram doa buruk ke orang yang menzalimi kita, itu nggak ada dalilnya. Jadi saya belum berani bilang haram. Yang pasti bukan hal baik. Kenapa? Kenapa bukan haram? Karena Rasulullah pernah doa buruk ke musuhnya yang merugikan umat Islam. Pernah seperti itu. Bahkan sebelum meninggal dunia. Apa doanya Rasulullah? Ya Allah, beri balasan ya sesuai kejahatan mereka. Seperti ini. Itu boleh sebenarnya kita laksanakan, tapi jauh lebih besar pahalanya atau jauh lebih baik adalah kita tidak mengeluarkan kata-kata buruk dari mulut kita. Jauh lebih baik
kita memaafkan, jika kita mampu untuk memaafkan. Tapi kita memaafkan tapi kita nggak bisa lupa. Misalnya gitu gimana sih? Wajar sekali. Kita nggak mau ketemu dia lagi kayak. Ada Sayyidina Muhammad SAW, ada satu orang yang Sayyidina Muhammad sayangi, yang Nabi Muhammad sayangi, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib, pamannya sendiri. Nabi Muhammad sayangi sekali. Kemudian di sebuah ghazwah, sebuah perang, Hamzah ini dibunuh oleh seorang hamba sahaya, namanya saya lupa namanya, ya. Dibunuh oleh seorang hamba sahaya. Wahsy. Betul. Masya Allah. Ustazah Mega, Masya Allah. Amin ya Allah. Wahsy. Disuruh Hindun. Betul sekali, disuruh Hindun untuk membunuh Hamzah, pamannya Nabi Muhammad SAW. Wahsy itu waktu itu masih kafir, masih melawan Nabi Muhammad SAW. Tapi di kemudian hari setelah pembebasan Makkah, Wahsy masuk Islam. Kemudian Wahsy setelah masuk Islam mau kabur dari Makkah. Jadi diberhentikan oleh Bilal. Wahai Wahsy, mau kemana? Saya kabur dulu, saya takut bertemu dengan Nabi Muhammad. Nanti Nabi Muhammad mungkin menghukum saya atau gimana, karena saya dulu bunuh pamannya. Jadi Bilal pergi ke Nabi Muhammad dan minta tolong. Boleh nggak Wahsy tetap tinggal di Makkah? Kata Nabi Muhammad apa? Boleh, saya terima Islamnya, saya terima bayatnya, tapi bilang ke dia, usahakan agar tidak nampak depan muka saya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad, walaupun Nabi Muhammad sudah memaafkan dia karena membunuh pamannya, tapi Nabi Muhammad belum bisa melupakan ditinggal oleh pamannya gara-gara Wahsy. Jadi kita memaafkan dan belum bisa melupakan, itu wajar sekali karena kita manusia. Ya, tidak ada yang sempurna yang bisa melupakan semua kesalahan dan semua kekurangan orang. Nggak ada. Tapi kita mampu memaafkan, itu bisa kita latih diri itu untuk memaafkan. Bas? Wajar berarti. Tidak salah, wajar. Tidak haram. Tidak. Terus yang tadi yang masalah perceraian, yang kita boleh memaafkan dan lihat suaminya mau berubah apa enggak. Oke, suaminya misalnya berjanji akan berubah. Kita memaafkan. Ternyata diulangi nih. Kesalahan ini diulangi lagi. Bagaimana seorang istri menyikapinya? Dua pertanyaan ini harus kita tanya ke diri sendiri lagi. Kita mampu memaafkan lagi setelah dia mengulangi, lebih berat lagi pasti, ya. Kalau memaafkan untuk kali pertama itu masih mungkin masih bisa, tapi kali kedua lebih berat lagi, kali ketiga lebih berat lagi. Tapi harus tanya diri sendiri juga lagi, apakah saya mampu memaafkan? Jika mampu, bismillah. Jika tidak mampu, tidak ada salahnya. Seperti itu. Taib. Yang kedua, apakah suami benar-benar serius, bukan tanda-tanda berubah, serius berubah, ada buktinya enggak? Bisa waktu itu kalau kita sudah mampu memaafkannya, itu enggak wajib memaafkan, tapi itu tergantung kemampuan orang. Kalau kita mampu memaafkan, kita harus ajak suami diskusi dulu, ajak suami bicara dulu. Apa jaminannya? Kamu enggak mau ulangi ini lagi. PPKB. Surat rumah ya. Kamu pegang aja semuanya. Ya udah balikan deh gitu. Bas, apa jaminannya? Kalau kamu mengulangi ini lagi, konsekuensinya apa menurut kamu bagusnya? Kelas sudah cerai setelah itu atau gimana? Itu. Ini murni tergantung kemampuan si istrinya. Karena kita beda orang, beda kemampuan. Ada orang yang mungkin disenggol sedikit tidak bisa memaafkan. Dan ada orang yang bisa mungkin dizolimi, bisa dihina, tapi masih bisa memaafkan. Hatinya besar, Masya Allah. Bas, tergantung orangnya. Jika istri memilih untuk cerai dalam kondisi itu, dia nggak bersalah. Kenapa? Karena sesuai hadis Rasulullah yang kita sampaikan tadi, jika istri meminta cerai tanpa alasan. Jadi kalau ada alasan, maka diperbolehkan, tidak ada masalah. Berarti setelah akhirnya diulangi lagi, si istri akhirnya memutuskan untuk cerai nih. Betul. Tapi kan sekarang di pengadilan hakim yang memutuskan dia cerai apa enggak. Jadi Islam memberi hak kepada pria untuk menceraikan istri. Dan memberi hak kepada istri untuk mengajukan khulu' atau khulu', ya. Khulu' itu ibarat kita minta cerai, tapi bukan ke suami, minta cerai ke hakim. Seperti ini. Jadi di zaman Rasulullah juga hakim yang memutuskan. Jadi istri pergi ke hakim.
Di zaman Rasulullah hakimnya siapa? Hakimnya kadang-kadang Rasulullah sendiri, kadang-kadang sahabat Rasulullah SAW. Istri pergi ke hakim dan mengatakan, saya tidak mau lanjut dengan suami karena 1, 2, 3 alasannya begini. Jadi hakim panggil suaminya. Kamu benar pernah melakukan ini, kamu mengakui ini. Kemudian hakim memutuskan. Wajar sekali jika hakim mau mengajak baik dulu, itu memang tugas hakim seperti ini. Karena rumah tangga itu sesuatu yang sangat berharga dalam Islam ya. Jadi wajar hakim mau mengajak mereka mediasi gitu ya. Kalaupun hakim memutuskan tidak ada cerai, tidak jadi cerai, itu di zaman Rasulullah pun masih bisa banding. Masih bisa mengatakan, ya saya mau coba dengan hakim lain saja. Di zaman kita ini namanya banding gitu ya. Kan? Itu normal. Memang prosesnya seperti ini. Jalurnya seperti ini di dalam Islam. Atau dia minta cerai sama suaminya, suami langsung menceraikan. Tapi biasanya... Kenapa sih hak cerai ada di suami, Syekh? Itu pertanyaan yang bagus sekali. Patriarki nggak sih Islam ini? Karena kalau kita bicara jujur ya, to the point saja ya. Mood wanita tuh naik turun, betul kan? Oh, mood swing. Mood swing, naik turun. Mungkin dia pas lagi bad mood, aku cerain kamu gitu ya. Oh iya, dia kadang kalau makan makanan gak enak aja langsung tiba-tiba stres sendiri tuh. Betul. Aku jadi bisa gara-gara masalah kecil, ya udah langsung cerain suaminya. Terus satu lagi, suami itu yang menafkahi, betul kan? Cerai itu ada konsekuensi materinya, ada konsekuensi ekonominya. Jika istri yang menceraikan suaminya, apakah istri yang bakal bayar nafkah ke anaknya? Enggak kan juga. Jadi hak cerai ada di suami karena ini. Karena setelah suami memutuskan untuk menceraikan istrinya, suami akan membayar nafkah ke anaknya. Sedangkan sebaliknya tidak. Kalau istri yang menceraikan suami, istri tidak bayar nafkah ke anaknya. Karena dia yang bayar nafkah, maka dia yang harus mempertimbangkan apakah aku siap menceraikan, kemudian memenuhi kewajiban ekonomi saya atau tidak, membayar nafkah atau tidak, seperti itu. Tapi di zaman modern ini kan nggak cuma suami yang mencari nafkah, Syekh. Kadang berdampingan suami dan istri mencari nafkah sama-sama. Kadang istrinya aja yang kerja, suaminya enggak. Tetap itu ada di hak suami yang menceraikan walaupun dia enggak menafkahi. Tetap ada di suami, tapi tidak berarti istri tidak ada jalur lain. Masih ada jalur khulu' itu. Seperti itu. Jadi jika istri merasa tidak ada keadilan di rumah tangga ini, tidak diberi haknya, tidak diberi nafkahnya, Islam masih memberi dia jalan keluar untuk meminta cerai. Tapi prosesnya lebih panjang sedikit dibanding proses suami. Kalau suami mau menceraikan, tinggal mengucapkan kata cerai, selesai. Tapi kalau istri mau menceraikan, ada proses yang lebih panjang sedikit, yaitu harus ke hakim. Supaya apa? Supaya perceraian itu tidak dipermainkan oleh misalnya seorang wanita yang moodnya naik turun. Tapi sayangnya ya, faktanya di zaman kita ini, perceraian itu dipermainkan oleh suami sekarang. Dia merasa punya hak untuk menceraikan. Kadang-kadang suami marah dikit menceraikan istrinya. Kadang-kadang yang mood swing suaminya. Yang mood swing suaminya. Makanya saya selalu sampaikan, sayangnya di zaman kita ini tidak semua pria layak untuk menikah, layak untuk membentuk rumah tangga. Jadi perempuan harus benar-benar pilih dengan baik, dan lebih baik tidak menikah dibanding menikah dengan orang yang salah. Lebih baik tetap sendiri selamanya dibanding menikah dengan orang yang salah. Walaupun menikah itu separuh agama. Menikah separuh agama, kalau kita udah ketemu jodoh dan udah cocok, dan kita nih yang menolak, maka separuh agama kita nggak ada. Tapi kalau kita belum ketemu jodoh, maka udah nggak ada masalah, nggak ada dosanya kalau kita belum ketemu yang cocok. Atau misalnya kita belum siap untuk menikah. Karena ini juga fakta yang mengejutkan. Banyak yang mengira bahwa nikah itu wajib hukumnya. Ini kurang tepat. Nikah dalam Islam itu bisa jadi wajib, bisa jadi haram. Kok bisa haram sih? Itu lebih ke ilmu fiqih ya. Nikah bisa jadi wajib, bisa jadi haram, bisa jadi mubah, bisa jadi mustahab, bisa jadi makruh. Bisa jadi wajib jika seorang pria sudah mampu dari segi ekonomi dan dia membutuhkan untuk menikah.
maka wajib buat dia untuk menikah. Kalau dia tidak menikah, dia berdosa. Dan bisa jadi haram jika misalnya ada yang punya penyakit yang menular yang bisa membahayakan kesehatan calon istrinya, orang lain. Pernikahan haram bagi dia. Atau dia punya penyakit mental tertentu yang bisa membahayakan calon istrinya atau istrinya ketika berumah tangga. Itu bisa jadi haram baginya. Dan bisa jadi makruh jika dia misalnya orangnya pemarah. Dia tidak begitu pintar mengelola kemarahannya, emosinya. Bisa jadi makruh buat dia. Jadi nggak haram, tapi makruh. Belajar kelola kemarahan dulu baru nikah gitu. Dan bisa jadi mustahab jika orang sudah mampu tapi sebenarnya tidak begitu butuh untuk menikah. Jadi biasa saja ya. Kalau dia nggak menikah aman, kalau menikah aman. Itu mustahab. Bisa jadi mubah. Mubah itu berarti diperbolehkan. Ya silakan. Mau nikah nggak, mau nikah boleh, nggak mau nikah nggak ada masalah. Ketika sama orang juga sudah siap dari segi ekonomi, tapi tidak ada kebutuhan tertentu misalnya. Berarti tergantung situasi si kedua orang ini. Betul, tergantung situasi pria, tergantung situasi wanita. Jika orang belum siap menikah, belum siap mengelola emosinya, masih egois, masih belum bisa kelola rumah tangga dengan baik, memimpin, karena suami itu memimpin rumah tangga dengan baik, lebih baik belajar dulu baru menikah. Istri juga sama. Kalau istri belum siap nurut dengan suami, karena suami pemimpin itu harus istri harus nurut sama pemimpinnya. Kalau istri belum bisa untuk juga mengurus rumah tangga, belum bisa untuk mengurangi egonya, belum bisa untuk mengelola emosinya juga, maka lebih baik berhenti dulu, belajar, baru menikah. Seperti ini. Baik, tadi yang saya bilang tuh nurut, mengurus rumah tangga. Betul. Apakah itu tugas istri? Apakah itu memang kewajiban istri mengurus rumah tangga? Dan kayak hal-hal yang ada di rumah, nurut sama suami, dan apa aja yang harus kita turutin? Kadang kan suami kan aneh-aneh juga permintaannya. Contoh aneh-aneh permintaannya. Jangan dicontohin. Bahaya ini. Oke. Bos, kalau kita ya bicara dua hal ini, nurut sama mengurus rumah tangga. Kalau nurut itu mutlak wajib. Asal tidak bertentangan dengan syariat, tidak bertentangan dengan apa yang Allah perintahkan. Jadi misalnya ada seorang perempuan yang pakai jilbab. Kemudian suaminya memerintahkan dia untuk lepas jilbab. Dia nggak boleh nurut. Nggak boleh nurut sama sekali. Kalau dia nurut, dia berdosa. Kenapa? Karena perintah suami ini bertentangan dengan syariat. Kemudian misalnya nurut dalam hal duniawi, ya, dan dalam hal akhirat juga yang tidak bertentangan dengan syariat. Misalnya hari ini jangan keluar dulu. Ya, istri harus nurut seperti itu. Itu salah satu kewajiban istri. Terus yang kedua, mengurus rumah tangga. Kita mau bicara fikih atau mau bicara fakta di lapangan? Karena beda. Oh beda. Beda. Kalau fikih itu ibarat undang-undang. Misalnya saya kasih contoh ya. Ketika ada orang bekerja di sebuah kantor, biasanya kan ada kontrak. Kontrak misalnya isinya ada pasal-pasal misalnya. Kalau telat misalnya 1 jam, mungkin gajinya dipotong sekian misalnya. Tapi tidak harus diterapkan, betul kan? Mungkin bosnya ya udah melihat karyawan ini rajin misalnya bekerja dan lain-lain. Kalau dia telat 1 hari, dia nggak bakal potong gajinya. Fikih ibarat pasal-pasal yang ada di kontrak tersebut. Kalau kita bicara fikihnya, sebenarnya masa bukan tugas istri. Kalau bicara fikihnya ya, masa bukan tugas istri. Membersihkan rumah bukan tugas istri. Tugas siapa? Tugas pembantu. Jadi sebenarnya dalam Islam suami harus siapkan ART buat istrinya. Bukan istri kan yang jadi ART. Bukan. Tapi kalau bicara fakta yang di lapangan bagaimana? Kalau bicara fakta yang di lapangan, tidak ada rumah tangga yang akan lanjut seperti ini. Dulu mudah sekali cari ART. Kenapa? Karena dulu nggak ada ART sebenarnya, adanya hamba sahaya. Kalau di zaman kita ini nggak, ya alhamdulillah sudah nggak ada lagi. Jadi tidak semua orang mampu untuk menyediakan ART. Kalau misalnya seorang perempuan menunggu ada suami yang menyediakan ART, mungkin dia nggak nikah-nikah. Kenapa? Karena tidak semua pria sekarang di zaman kita ini punya penghasilan tinggi sehingga dia bisa menyediakan pembantu. Jadi
otomatis istri yang mengurus rumah tangga. Tapi ada satu hal juga, jika keduanya bekerja, maka keduanya harus bekerja sama di rumah tangga juga. Ya, misalnya suami ikut membantu istri membersihkan rumah tangga. Jika keduanya bekerja, jika suami bekerja dan istrinya juga bekerja, maka tugas rumah tangga harus dibagi. Tapi jika suaminya bekerja, istrinya enggak, maka istrinya yang mengurus rumah tangga. Seperti bagi tugas misalnya. Suami tugasnya di luar rumah, istri tugasnya di dalam rumah. Kurangnya edukasi laki-laki terhadap rumah tangga dan perempuan juga sebenarnya. Karena ada satu hal menarik. Jika kita bicara fikih, bicara undang-undang, maka suami tidak wajib belikan istrinya skincare. Tidak wajib beli Tidak ikan wajib. skincare. Ya, kalau Tapi dia harus menerima dong kalau kita jelek. Ya itu Kalau benar kita- juga ya. Ya kan dia Itu nggak boleh benar. selingkuh karena kita kurang merah pipinya. Itu benar juga. Benar. Gak apa-apa kok kita nggak dibeliin skincare, tapi jangan ngeluh kalau kita pucat gitu. Betul juga, betul. Ya Masya Allah. Bas, gak wajib bawa dia jalan-jalan misalnya, keluar kota misalnya, gak wajib beliin dia HP baru, gak wajib beliin dia baju kecuali satu pakaian di setiap musim, misalnya musim hujan satu pakaian, musim kemarau satu pakaian. Itu kalau bicara undang-undang ya, tapi faktanya di lapangan tidak seperti itu. Iya, mana banyak banget sih, ada musim Valentine, ada ntar Kartini, ada ntar apa, banyak tuh Idul pakaian Fitri tuh. ya, Ya. itulah. Oh itu nggak wajib. Itu nggak wajib sebenarnya, nggak wajib sama sekali bagi suami. Yakni agama Islam tidak mewajibkan hal itu. Tapi faktanya di lapangan tidak bisa seperti itu. Tidak mungkin nggak beliin istri hadiah. Tidak mungkin tidak beliin istri skincare. Karena seperti yang Mbak Mega sampaikan ya, nanti suami mengeluh Iya, istrinya kalau- kurang dandan buat suami dan lain-lain. Bas, bicara fikih, ya itu fikihnya, itu undang-undangnya. Tapi fakta di lapangan bisa lebih fleksibel dan bisa saling memaklumi. Ya memang aku nggak harus masak misalnya, memang aku harus bersihin rumah. Tapi kalas ini kondisi kita, maka saya akan bersihkan rumah, saya akan masak. Dan suami harus bersyukur, harus berterima kasih. Kenapa? Karena ini bukan tugasnya. Bahkan yang lebih menarik lagi, dan saya tahu ini mungkin fakta-fakta yang jarang dibahas. Kenapa? Karena ilmu fiqih mungkin di sosmed tidak dibahas dengan detail. Beda dengan di masjid-masjid ketika ada penuntut ilmu yang membahas ilmu fiqih dengan detail. Itu menarik sekali. Istri di beberapa mazhab fiqih tidak wajib menyusui anaknya. Kalaupun menyusui, suami harus kasih imbalan. Bas. Jadi udah melahirkan, tidak wajib menyusui. Kalau menyusui, suami harus kasih kayak gaji gitu misalnya. Per bulan sekian gitu. Tapi apakah ini bisa diaplikasikan? Nggak mungkin juga. Nggak mungkin wanita tega melihat anaknya nangis yang baru lahir dan tidak disusui. Seperti ini. Kalaupun asinya tidak keluar, ada susu sapi sekarang. Ada susu Ada ya. Susu sapi, formula, susu formula. Susu formula. Iya, berarti itu kewajiban suami ya yang membeli susu. Betul sekali. Kewajiban suami membeli susu atau menyediakan Ibu susu. ibu susu. Betul. Jadi zaman dahulu seperti ini. Ada beberapa wanita yang tidak mau menyusui anaknya. Jadi suami wajib menyediakan ibu susu buat dia. Tapi ini tidak bisa diaplikasikan di zaman kita sekarang. Maka kita saling memaklumi. Jadi suami ketika melihat istrinya tidak mengurus rumah tangga karena lagi capek susui anaknya, suami harus memaklumi karena ini bukan tugasnya. Dan ketika istri melihat suaminya tidak mampu belikan dia apa yang dia mau karena mungkin lagi kurang lancar ekonominya, istri harus memaklumi karena ini bukan tugas suami. Seperti ini. Mas? Berarti hak mutlak istri dan suami itu apa sih di dalam Islam? Hak mutlak istri dan suami. Taib. Hak mutlak suami. Istrinya nurut pada dia. Itu hak mutlak. Walaupun suami nyuruh kerja lu sono gitu. Nggak boleh. Kan lu ini harus nurut. lah. Ini tetap bukan kewajiban istri ya. Apapun yang bertentangan dengan syariah tidak boleh istri nurut seperti ini. Apapun yang bukan kewajiban istri tidak harus nurut seperti ini. Jadi semua urusan yang masih sejalan dengan syariah, maka istri harus nurut. Wajib nurut. Tapi kita kan bukan di kamp militer gitu ya.
perintah harus nurut, bukan. Jadi kalau misalnya suami melihat istrinya lagi bad mood, gak nurut, harus memaklumi juga seperti ini. Tapi kita bicara fikihnya ya, hak mutlak suami, istri nurut pada dia, istri melayani dia secara biologis, itu hak mutlak suami juga. Berarti kalau suaminya berfantasi yang aneh-aneh kita harus nurut? Jika tidak bertentangan dengan agama, boleh. Tapi berfantasi yang membawa orang lain dan lain-lain itu nggak boleh. Seperti ini. Jadi dalam hubungan suami istri itu semua hal itu boleh kecuali beberapa hal yang sudah ditentukan dalam agama. Seperti berhubungan saat haid misalnya, seperti berhubungan dari dubur, dan hal-hal lain yang membawa orang ketiga di dunia nyata maupun di fantasi. Trisam, astagfirullahaladzim. Itu nggak boleh, kita nolak, boleh nolak. Pasti harus nolak, itu zina, bukan. Bas, itu hak mutlak suami. Yang kedua ini melayani secara biologis ya. Betul, melayani secara biologis. Itu hak suami. Terus untuk hak mutlak istri, yaitu di kebutuhan pokoknya dinafkahi. Makanannya, minumannya, tempat tinggalnya, pakaiannya. Anaknya dinafkahi, jadi ini mungkin masuk ke hak anak ya. Kalau hak mutlak istri tidak diselingkuhi, itu ya, suami tidak punya hubungan dengan wanita lain saat dia masih status berumah tangga, menikah dengan wanita tersebut, dan dipimpin, diajari, dan dihargai seperti ini. Pendidikan dari suami ya? Pendidikan dari suami. Ini salah satu hal yang jarang dilakukan pria di zaman kita ini. Pendidikan istri ditinggalkan. Bahkan ada hadis dari Rasulullah SAW bahwa akan ada beberapa istri yang mengadukan suaminya kepada Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhir. Kenapa? Karena suaminya hanya memberikan mereka makanan dan minuman seperti hewan peliharaan, tapi tidak mendidik mereka dan tidak membantu mereka untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di zaman kita ini bukan hanya suami tidak mendidik istrinya, tapi malah suami jauh dari agama, istrinya yang sholat. Suami tidak sholat, istrinya sholat. Suami tidak ngaji, istrinya ngaji. Dan istri ngajak sholat, suaminya nggak mau. Ini parah sekali. Sudah martabat dia sebagai suami di rumah tangga itu bakal berkurang di mata istrinya. Sehingga istrinya tidak lagi senang nurut sama dia. Itu semuanya banyak faktor yang harus diperbaiki gitu, agar rumah tangga berjalan dengan lancar ya. Itu karena kurangnya ilmu si suami dan istrinya ini. Sebelum menikah harusnya banyakin ilmu dulu tentang pernikahan gitu ya, Syekh. Betul sekali. Kita rumah tangga itu adalah sebuah ilmu yang harus kita pelajari. Kita tidak mungkin misalnya langsung menggunakan kamera itu misalnya tanpa kita tahu dulu kamera ini gimana caranya kita nyalakan kameranya, baterinya gimana, batasnya berapa menit atau berapa jam. Kita harus belajar dulu kan, ini ilmu. Ya, apalagi rumah tangga. Ya, kalau urusan kecil seperti kamera ini kita harus pelajari dulu. Lihat di YouTube, tutorial dan lain-lain. Apalagi rumah tangga seperti itu. Di zaman kita ini orang menikah karena disuruh orang tuanya menikah. Karena malu umurnya udah berapa? Karena malu, betul. Kadang-kadang. Karena teman-temannya yang sebaya udah pada nikah. Udah pada nikah, udah punya anak, udah ini anaknya masuk sekolah, tapi dia itu bahaya sekali. Karena tetap saya ulangi, lebih baik sendiri selamanya dibanding menikah dengan orang yang salah. Karena orang yang salah itu bisa merusak dunia kita dan bisa merusak akhirat kita juga. Kadang-kadang saya tidak membenarkan orang misalnya jauh dari agama ya, tapi kadang-kadang gara-gara stres kita atau gara-gara lingkungannya buruk kita jadi jauh dari agama, gara-gara suami, gara-gara lingkungan yang suami sediakan atau yang istri sediakan kita jauh dari agama, jadi merusak dunia dan merusak akhirat. Mending hidup sendiri, dunianya nggak rusak atau rusak sedikit ya, akhiratnya nggak rusak, seperti itu. Baik, tadi kan kita udah belajar hak mutlak istri dan suami. Terus kalau misalkan dia sudah bercerai nih, suami dan istri, dan ada anak, dan si istri ada yang melamar, menikah lagi, anaknya ikut istri nih, apakah anak ini menjadi tanggungan bapak sambungnya? Atau ini sebenarnya memang udah
tetap bapak kandungnya. Bapak sambung apa kandung yang harus bertanggung jawab atas anak ini? Oke. Yang bertanggung jawab atas anak ini mutlak bapak kandungnya, bukan bapak sambungnya. Jadi bapak kandungnya tetap harus membiayai anaknya. Karena walaupun anaknya sudah masih tinggal bersama ibunya yang sudah menikah dengan pria lain, tetapi masih namanya anaknya, masih anak kandungnya yang harus dibiayai dan harus dinafkahi. Jadi tetap kewajiban si bapak itu ya. Tapi fakta di lapangan juga ketika istri menikah lagi, suami atau mantan suami melepaskan semuanya. Dan ini kezaliman yang luar biasa. Di zaman Rasulullah SAW, Rasulullah kan punya banyak istri. Rasulullah punya jumlahnya 12 istri. Ya. 11 atau 12. Tergantung Maria Al-Qibtiyah dihitung atau tidak. Kalau Maria Al-Qibtiyah tidak dihitung berarti 11. Kalau dihitung berarti 12. Rasulullah punya 12 istri. Dan beberapa dari istrinya sudah punya anak dari pernikahan lain. Seperti Sayyidah Khadijah misalnya. Seperti beberapa istri lain. Rasulullah, karena Rasulullah dermawan, Rasulullah tetap menafkahi anak sambungnya. Yani kepada bapak-bapak kandung, jangan tinggalkan anakmu ya karena mantan istrimu sudah menikah. Dan kepada bapak-bapak sambung, jika anak istrimu tidak dinafkahi oleh bapak kandungnya, lebih baik kamu menafkahi. Tapi kita salah nggak kalau kita mau menikah lagi, kita udah punya anak, syarat yang kita kasih ke suami yang mau menikahi kita, kalau kamu mau sama aku, kamu sama anak aku juga, kamu harus biayai dia juga. Itu salah kita nggak? Salah. Salah ya? Tidak boleh. Tidak boleh kayak gitu. Kita bisa kasih kode-kode, misalnya kita bisa kasih kode-kode. Melihat kira-kira dia siap gak menafkahi. Tapi kita tidak bisa mewajibkan, karena memang ini bukan kewajiban dia. Syarat nggak boleh? Syarat gak boleh. Ya. Kalau kita melihat dia tidak siap menafkahi anak kandung kita, mending kita tidak menikah sama dia. Atau kita yang tetap menafkahi anak kandung kita. Atau ayah kandungnya yang menafkahi jika ayah kandungnya siap bertanggung jawab. Syarat tidak boleh, karena syarat itu kesannya mewajibkan. Iya. Ya, kita tidak boleh mewajibkan hal yang tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala tidak mewajibkan atas dia untuk mewajibkan anak sambungnya, menafkahi anak sambungnya. Tapi kita bisa kasih kode-kode, misalnya seperti apa? Kalau kita nikah, aku kan nggak punya penghasilan. Kira-kira siapa yang nafkahi anak aku? Kalau dia jawab, oh jangan khawatir, aku siap menafkahi, tidak perlu dipikirkan. Ya udah, Bismillah. Tapi kalau dia kayak menghindari atau dia nggak siap, mending berarti ini bukan orang yang tepat, yang cocok dengan kondisi kita sekarang. Bas? Ya, masuk. Yes. Berarti nggak boleh yang ngomong gitu. Ya. Maaf ya kalau aku kasih syarat kayak gitu. Soalnya aku suka, kadang kan aku mikir masa maunya sama aku, anak aku nggak mau gitu. Tapi iya. Salah. Yaudah, aku perbaiki sih. Banyak seperti itu. Tapi apa ya? Menikah dan dengan misalnya janda dan menafkahi anaknya, ini adalah kebaikan yang besar sekali. Jadi buat pria-pria yang mampu untuk melakukan itu, ini adalah kebaikan yang luar biasa. Jariah. Pasti. Jadi kita membesarkan anak itu kita yang kasih makan, kita yang kasih minum, kita yang biayai. Setiap hal baik yang anak ini lakukan, kita dapat pahala. Jika ada bapak yang mampu melakukan itu, maka itu jauh lebih baik. Tapi dengan tanda kutip tidak boleh diwajibkan karena memang bukan wajib. Jadi hitungannya sedekah ya? Betul sekali, hitungannya sedekah. Kita kasih uang atau kita menafkahi anak sambung kita, itu hitungannya sedekah. Dan sama juga, jika istri kita tadi kan bahas kewajiban istri apa, ya. Masak bukan kewajiban istri, tapi jika istri masak itu hitungannya sedekah juga. Jika istri mengurus rumah, cuci, itu hitungannya sedekah juga. Taib. Suami tidak wajib beliin istrinya skincare. Jika suami beliin istrinya skincare, itu hitungannya sedekah juga. Semua hal yang di luar kewajiban kita itu hitungannya sedekah. Berarti kayak kita nih janda punya anak, bapak kandungnya nggak menafkahi, kita yang bekerja nih ibunya, itu sedekah. Sedekah. Bahkan ini sedekah yang paling baik. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seseorang, ya Rasulullah, ma afdalus sedekah? Apa sedekah yang paling baik?
Kata Rasulullah, ibda' binafsak fatasaddaq alaiha. Mulai dengan diri sendiri, sedekah buat diri sendiri dulu, kemudian orang terdekat kamu. Kalau kita misalnya lagi mau self reward itu hitungannya sedekah juga. Kita check out sesuatu misalnya yang kita pengen, itu hitungannya sedekah. Pergi ke Jepang, pergi umroh gitu. Yang penting jangan hutang buat pergi ke Jepang ya. Kalau kita mampu untuk pergi ke Jepang, hitungannya sedekah. Sedekah juga. Iya, kita membahagiakan hati kita asal perjalanannya ini nggak ada maksiatnya. Ya. Bas, kemudian setelah kita sedekah buat diri sendiri, kita mulai sedekah orang terdekat dulu. Sedekah ke istri, sedekah ke anak, sedekah ke orang tua, sedekah ke tetangga, sedekah ke kakak, adik, sepupu, bibi, paman, kemudian sedekah ke orang yang lebih jauh lagi. Seperti ini. Berarti kalau kita makan all you can eat itu bukan boros kan, Syekh? Itu self reward, sedekah kan, Syekh? Self reward. Oke, ini kalau makan yang enak, pokoknya makanan enak, itu bukan boros, bukan enggak, itu insya Allah aman, itu sedekah. Tapi all you can eat ini ada hukum fikihnya gitu, ada khilafiyah, masalah khilafiyah dalam all you can eat ya. Iya boleh. Iya, all you can Apa eat. itu hukumnya? Jadi dalam Islam kalau kita bahas dari segi fikih, setiap pembelian, setiap transaksi itu namanya akad. Ya. Okay. Dalam Islam akad itu harus jelas, sejelas-jelasnya gitu ya. Akad itu harus jelas, kita beri apa dan kita dapat apa. Harus jelas. Kita misalnya ada makanan, ada satu barang yang kita mau beli. Ini harganya berapa? 50.000. Ya sudah jelas, kita kasih 50.000, kita dapat barang tersebut. Barangnya jelas, isinya jelas, speknya jelas. All you can eat masalahnya, kita tidak jelas apa yang kita dapat. Kita bisa dapat satu piring. Tulisannya, sepuasnya. Itu tidak bisa diukur sepuasnya itu seperti apa. Bisa jadi makannya satu piring, bisa 2 piring, bisa sepuasnya itu 10 piring. Tapi bayar harga yang sama. Beberapa ulama berpendapat bahwa akad ini adalah akad gharar, akad yang menzolimi. Menzolimi yang orang yang membayar karena bisa jadi dia bayar lebih dari apa yang seharusnya dia bayar, atau menzolimi si restoran, dia membayar sedikit dibanding apa yang seharusnya dia bayar. Beberapa ulama berpendapat seperti ini. Dan ada juga yang memperbolehkannya. Jadi ini masalah khilafiyah. Kita jadi bahas fikih ya, ini akad ya. Tapi pokoknya kalau makan enak, itu sedekah buat diri sendiri. Jalan-jalan. Sedekah. Beli pakaian. Asal halal. Asal perjalanannya halal. Yani misalnya kalau kita jalan-jalan ke Bali, kemudian kita ke klub dan lain-lain, itu bukan sedekah hitungannya. Kalau kita pakai pakaian, kalau kita beli pakaian yang menampakkan aurat, itu bukan sedekah hitungannya. Itu malah maksiat. Kalau kita pergi umroh nyunatin cucu pakai uang korupsi, itu bukan sedekah ya teman-teman. Itu dosa besar. Dosa, jadi maksiat jatuhnya ya Ustaz. Maksiat dua-duanya. Jadi kayak gitu teman-teman. Jangan takut menikah, tapi lebih baik tidak menikah daripada harus menikah dengan orang yang salah. Betul sekali. Karena menikah itu dunia akhirat yang ditanggungi. Ibadah paling lama di dunia ini adalah menikah. Salat itu ya cuma 5 menit 10 menit, nikah itu selamanya. Setiap detik, setiap menit. Detik, betul. Ibadahnya seumur hidup sampai. Tapi gimana sih orang yang sudah 1 kali 2 kali menikah terus gagal? Jadinya takutnya belakangan gitu. Iya, udah telat. Takutnya belakangan ini kali ini. Dia harus analisis dulu. Kenapa dia gagal? Apakah dia gagal karena sifat buruk yang ada pada mantan suaminya, atau dia gagal karena tidak ada kriteria, atau dia gagal karena sifat buruk yang ada pada dirinya, atau dia gagal karena sifat eksternal. Kadang-kadang suami baik, istri baik, tapi mertua yang nggak baik. Jadi mertua yang merusak rumah tangga. Kadang-kadang seperti itu. Kadang-kadang suami baik, istri baik, tapi tetangga yang nggak baik. Ipar kadang-kadang. Kadang-kadang ipar yang nggak baik. Ipar maut, itu kata Rasulullah SAW. Ipar adalah maut kan. Itu kan judul film, tapi ini hadis sebenarnya dari Rasulullah SAW. Jadi kita harus analisis dulu kenapa pernikahannya gagal. Dan pernikahan yang gagal itu bukan khalas dunia berakhir, saya nggak akan menikah lagi, enggak. Saya ada satu percobaan, tidak lanjut, tidak sukses. Sudah saya coba lagi. Coba lagi yang ketiga nih, Syekh.
Yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang ke-10 nggak ada masalah. Sampai banyak banget. Al-Hasan, cucu Nabi Muhammad SAW, sering cerai. Cucu Nabi Muhammad SAW sering cerai. Kita tidak ada cerita spesifik kenapa sering cerai, tapi yang kabarnya ada menikah banyak kali dan sering sekali cerainya. Jadi cerai itu bukan berarti kita buruk ya. Cerai itu tidak berarti kita gagal jadi istri, gagal jadi ibu, bukan. Bisa jadi faktor internal maupun faktor eksternal itu tidak mendukung saja. Jadi kita coba lagi, tidak ada masalah. Tapi saya saya mah optimis ya. Walaupun saya dua kali gagal, tapi kan saya Ibunda Khadijah 2 kali gagal, pas ketiga ketemu Rasulullah. Berarti sebentar lagi saya ketemu spek kayak gitu. Amin, amin. Kita doakan Mbak Mega ya bisa ketemu. Ya, saya punya saudara nggak? Langsung minta dijodohin. Saya masih takut memilih karena saya masih buta ilmu tentang memilih suami yang baik. Tapi sudah analisis kenapa gagal? Sudah, karena di KDRT sama selingkuh. Yang pertama kan selingkuh. Okay. Yang kedua KDRT. Jadi saya salah memilih 2 kali. Betul. Saya yang salah. Ini saya nggak punya kriteria. Saya nggak punya kriteria yang tadi saya ajarin. Jadi ada yang melamar saya dan saya lihat baik, udah gitu. Berarti sambil menunggu jodoh yang ketiga, ya, ada 2 hal yang harus dilakukan. Yang pertama menentukan kriteria. Yang kedua belajar tentang rumah tangga. Mas, itu aja. Saya udah bisa masak steak sih. Masya Allah. Saya udah bisa ngepel tanpa merem, sambil merem bisa. Saya sudah belajar banyak nih 2 kali menikah. Tapi memang belajar mencari suami yang tepat belum. Itu memang sulit sekali. Doakan saya sih. Semoga insya Allah ketemu dengan jodoh yang tepat, yang menyayangi, yang memimpin, membimbing, dan mengajarkan tentang dunia dan tentang akhirat insya Allah, yang membersamai antum sampai surga insya Allah. Kaya rayanya belum sih. Masya Allah. Kaya raya dunia akhirat ya. Insya Allah kaya raya. Insya Allah. Amin ya Allah. Tidak ada salahnya cari yang kaya. Tidak ada salahnya. Bismillah. Iya kan, kita kan juga pengen kan pakai skincare mahal. Cantik di depan suami kan juga nggak apa-apa ya Syekh. Nggak apa-apa. Ibadahnya. Ibadah. Ya, cantik depan suami. Bukan materi ya Syekh ya. Insya Allah bukan materi. Bukan, insya Allah tapi. Terima kasih banyak sih udah doain saya. Sama-sama. Nanti saya kapan-kapan ajakin umroh ya Syekh. Ya, Insya Allah. Terima kasih udah mau datang ke sini lagi. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi ya Syekh. Insya Allah. Mudah-mudahan ada pesan yang bisa diambil dari teman-teman semua yang udah nonton. Terima kasih.